Bayangkan seseorang membajak sebuah pesawat penumpang. Ia meminta uang tebusan ratusan ribu dolar. Permintaannya dipenuhi. Kemudian di tengah malam, ia melompat dari pesawat menggunakan parasut. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya lagi. Namanya dikenal sebagai D.B. Cooper. Dan hingga hari ini, ia masih menjadi satu-satunya pembajak pesawat dalam sejarah Amerika yang berhasil menghilang tanpa jejak. Tanggal 24 November 1971. Hari itu adalah sehari sebelum perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat. Bandara Portland tampak sibuk seperti biasa. Di tengah keramaian tersebut, seorang pria datang seorang diri. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Usianya diperkirakan sekitar 40 tahunan. Ia mengenakan setelan jas gelap, dasi hitam, kemeja putih, dan membawa tas kecil. Pria itu membeli tiket sekali jalan untuk penerbangan Northwest Orient Airlines nomor 305 menuju Seattle. Nama yang ia gunakan adalah Dan Cooper. Tidak ada pemeriksaan keamanan ketat seperti sekarang. Tidak ada pemindai tubuh, tidak ada pemeriksaan identitas berlapis. Ia berjalan ke pesawat seperti penumpang biasa. Tak seorang pun menyadari bahwa beberapa jam kemudian, namanya akan menjadi legenda. Pesawat lepas landas tanpa masalah. Di dalam kabin terdapat sekitar 30 penumpang. Pria yang duduk di kursi belakang itu tampak tenang. Ia memesan minuman, merokok, dan sesekali melihat keluar jendela. Kemudian ia memanggil seorang pramugari. Ia menyerahkan secari kertas. Awalnya sang pramugari mengira itu nomor telepon. Ia memasukkan kertas tersebut ke dalam tas tanpa membacanya. Namun pria itu kemudian berkata pelan, "Sebaiknya Anda membaca catatan itu." Ketika kertas dibuka, isi pesannya membuat darah sang pramugari seolah berhenti mengalir. Di sana tertulis, "Saya memiliki bom." Pramugari duduk di sampingnya. Dengan tenang, pria itu membuka tasnya sedikit. Di dalamnya terlihat beberapa benda silinder merah yang tampak seperti bahan peledak. Apakah itu benar-benar bom? Tidak ada yang pernah tahu. Namun pada saat itu, semua orang menganggap ancaman tersebut nyata. Dan Cooper menyampaikan tuntutannya. Ia meminta $200.000 tunai, 4 buah parasut, truk pengisian bahan bakar siap di Seattle. Yang menunjukkan adalah sikapnya. Ia tidak berteriak, tidak mengancam penumpang, tidak panik. Ia berbicara dengan sangat tenang, seolah sedang memesan makan malam. Berbeda dengan pembajakan lain yang penuh kekerasan, peristiwa ini berlangsung hampir tanpa keributan. Sebagian besar penumpang bahkan tidak mengetahui bahwa pesawat sedang dibajak. Mereka hanya diberitahu bahwa ada masalah teknis yang menyebabkan keterlambatan. Sementara itu, pihak maskapai dan FBI mulai bekerja. Karena keselamatan penumpang menjadi prioritas utama, tuntutan Cooper dipenuhi. Saat pesawat mendarat di Seattle, uang tebusan dan parasut diserahkan. Para penumpang dibebaskan. Namun misteri yang sebenarnya baru akan dimulai. Setelah seluruh penumpang dibebaskan di Seattle, suasana di dalam pesawat berubah. Kini hanya tersisa awak pesawat dan pria yang dikenal sebagai Dan Cooper. Uang tebusan telah diterima. 4 buah parasut telah tersedia. Namun Cooper belum selesai. Ia memberikan instruksi baru kepada pilot. Pesawat harus terbang menuju Mexico City. Dengan beberapa syarat khusus. Ketinggian rendah, kecepatan lebih lambat dari biasanya. Roda pendaratan sebagian tetap terbuka. Dan pintu belakang pesawat harus bisa digunakan selama penerbangan. Permintaan tersebut terdengar aneh. Namun bagi seorang yang berencana melompat dari pesawat, semuanya masuk akal. Pesawat Boeing 727 memiliki tangga belakang yang dapat diturunkan saat terbang. Fitur unik inilah yang nantinya menjadi pusat dari seluruh misteri. Malam mulai turun, hujan mengguyur langit Amerika Serikat bagian barat. Angin bertiup kencang, dan di dalam pesawat, seorang pria sedang mempersiapkan sesuatu yang akan membuatnya menjadi legenda. Sekitar pukul 8 malam, pesawat melintasi wilayah yang gelap dan berhutan. Cooper memerintahkan seluruh awak masuk ke kokpit. Tidak ada yang benar-benar bisa melihat apa yang ia lakukan. Beberapa menit kemudian, awak pesawat merasakan perubahan tekanan udara. Tak lama setelah itu, lampu peringatan di kokpit menyala, menandakan bahwa tangga belakang pesawat telah dibuka. Di luar sana, cuaca sangat buruk. Gelap gulita, hujan deras, angin kencang, suhu sangat dingin. Namun entah karena keberanian, keputusasaan, atau perencanaan yang matang, Cooper diduga melompat dari pesawat.
dengan membawa uang tebusan sebesar $200.000. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Begitu pesawat mendarat, FBI langsung bergerak. Operasi pencarian besar-besaran dimulai. Helikopter diterbangkan. Ratusan petugas menyisir hutan. Wilayah pegunungan diperiksa. Sungai-sungai ditelusuri. Namun tidak ada tanda-tanda Cooper. Tidak ada parasut. Tidak ada jas. Tidak ada tas. Tidak ada mayat. Tidak ada apapun. Seolah-olah pria itu menghilang begitu saja setelah melompat dari langit. Padahal, jika dipikirkan secara logis, peluang untuk selamat tampak sangat kecil. Ia melompat di malam hari, dalam badai, ke wilayah hutan yang luas, dengan perlengkapan yang terbatas. Banyak agen FBI percaya bahwa Cooper kemungkinan besar tewas. Namun jika memang tewas, mengapa tubuhnya tidak pernah ditemukan? Tahun demi tahun berlalu, FBI menerima ribuan laporan. Ada yang mengaku mengenal Cooper. Ada yang mengaku pernah bertemu dengannya. Bahkan ada yang mengaku sebagai Cooper sendiri. Lebih dari 1.000 tersangka diperiksa. Puluhan di antaranya dianggap sangat mungkin. Namun satu persatu teori tersebut runtuh. Tidak ada bukti yang benar-benar meyakinkan. Tidak ada sidik jari yang cocok. Tidak ada pengakuan yang dapat dibuktikan. Tidak ada jawaban. Kasus ini perlahan berubah menjadi salah satu misteri kriminal terbesar dalam sejarah Amerika. Hampir 9 tahun setelah pembajakan, seorang anak laki-laki sedang bermain di tepi sungai Columbia. Saat menggali pasir, ia menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa ikatan uang kertas. Ketika diperiksa, nomor serinya cocok dengan uang tebusan yang diberikan kepada Cooper. Dunia kembali heboh. Untuk pertama kalinya sejak malam pembajakan, ditemukan bukti fisik yang berhubungan langsung dengan kasus tersebut. Namun penemuan ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Bagaimana uang itu bisa berada di sana? Apakah Cooper meninggal di dekat sungai? Apakah uang tersebut hanyut terbawa arus? Ataukah seseorang sengaja meninggalkannya? Tidak ada yang tahu. Dan hingga hari ini, sebagian besar uang tebusan lainnya tidak pernah ditemukan. Inilah pertanyaan yang terus diperdebatkan. Ada dua kubu utama. Kubu pertama percaya bahwa Cooper meninggal pada malam itu. Mereka berargumen bahwa kondisi cuaca terlalu berbahaya, lompatan tersebut terlalu berisiko, dan Cooper tidak tampak menggunakan perlengkapan yang ideal. Namun kubu kedua memiliki pendapat berbeda. Mereka percaya bahwa Cooper adalah seorang profesional. Mungkin mantan penerjun payung, mungkin mantan anggota militer, mungkin seseorang yang telah mempelajari pesawat Boeing 727 secara mendalam. Mereka percaya bahwa seluruh operasi tersebut direncanakan dengan sangat hati-hati dan bahwa Cooper berhasil melarikan diri. Jika benar demikian, maka ia berhasil melakukan salah satu kejahatan paling berani dalam sejarah modern. Yang menarik, banyak orang justru menganggap Cooper sebagai sosok legendaris, bukan karena tindakannya benar, tetapi karena misterinya. Ia tidak melukai penumpang, tidak menembakkan senjata, tidak menyebabkan korban jiwa. Ia hanya muncul, melakukan pembajakan, mengambil uang, melompat dari pesawat, lalu menghilang. Kisah tersebut terdengar seperti cerita dalam film Hollywood, namun semuanya benar-benar terjadi. Dan mungkin karena itulah, masyarakat terus terpesona oleh kasus ini. Setelah puluhan tahun melakukan investigasi, FBI akhirnya mengambil keputusan. Pada tahun 2016, penyelidikan resmi terhadap kasus D.B. Cooper dihentikan. Bukan karena misterinya terpecahkan, tetapi karena semua petunjuk yang ada telah habis ditelusuri. Meski demikian, berkas kasusnya tetap terbuka bagi publik dan para peneliti independen. Hingga hari ini, masih ada orang yang mencoba memecahkan misteri tersebut. Masih ada teori baru yang muncul, masih ada nama-nama baru yang diajukan sebagai tersangka. Namun belum ada jawaban yang benar-benar meyakinkan. Pada malam hujan di bulan November 1971, seorang pria menaiki pesawat sebagai penumpang biasa. Beberapa jam kemudian, ia menjadi pembajak paling terkenal dalam sejarah. Lalu ia melompat ke dalam kegelapan, membawa uang tebusan, membawa identitas palsu, dan membawa sebuah rahasia yang mungkin tidak akan pernah terungkap. Apakah D.B. Cooper mati di tengah hutan? Ataukah ia berhasil melarikan diri dan menjalani hidup baru? Ataukah ia membawa rahasia itu hingga akhir hayatnya? Kita mungkin tidak akan pernah tahu. Namun satu hal yang pasti, lebih dari 50 tahun kemudian, nama D.B. Cooper masih hidup sebagai salah satu misteri terbesar yang belum pernah berhasil dipecahkan. Jika kalian menyukai kisah misteri nyata seperti ini, jangan lupa ikuti Radio Misteri.
karena masih banyak cerita yang belum menemukan jawaban. Sampai jumpa di siaran berikutnya.